Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aditya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Oke, langsung saja ke materi ya. Nah, awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda. Jadi, pada awalnya Indonesia itu tidak memiliki gerakan pramuka. Bukan muncul begitu saja, namun dari Belanda memiliki cabang di Indonesia seperti itu. Nah, dengan nama Netherlands Pathfinder Organisasi atau NPO. Nah, pada tahun 1912. Kemudian nama itu berubah menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau NIVP. Nah, pada tahun 1916. Nah, di tahun yang sama, Mangkunegaran 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Pathfinders Organisation. Nah, lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya ada Hizbul Wathan, JPP, Jong Java Pathfinders, NP, National Pathfinders, atau NATIPI, National Indische Pathfinders, dan lain-lain. Nah, penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesia Pathfinders Organisation, pada 1926. Nah, jadi ada jeda sekitar 10 tahun organisasi ini dibuatnya ya. Nah, organisasi ini sebagai peleburan dari dua organisasi kepanduan, yaitu National Pathfinders Organisation dan Jong Indonesia Pathfinders Organisation atau JIPO dan NPO. Nah, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya, melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Jadi pada umumnya organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi yang ada di Indonesia itu menggunakan istilah Belanda, yaitu Pathfinders. Nah, untuk organisasi kepramukaan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Nah, pada tanggal 23 Mei 1928 muncullah PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Nah, yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PSS, dan lain-lain. Nah, setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional. Jadi dari tanggal tersebut 23 Mei 1928 sekitar 20 tahun. Nah, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Jadi, organisasi kepramukaan kepanduan yang tadi itu memiliki banyak anggotanya di berbagai wilayah Indonesia. Nah, itu dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo, itu Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga ada kendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Jadi munculnya Perkindo tersebut mungkin ada beberapa masalah mengenai anggotanya yang kurang kekompakan. Seperti itu ya, bisa dipahami teman-teman. Nah, pada tahun 1960-nya, tepatnya 20 tahun setelahnya, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan Indonesia. Jadi berunding untuk berpikir ke depannya agar lebih maju lagi untuk masyarakat, untuk semakin bermanfaat lah gitu, seperti itu. Nah, sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan pramukaan di Indonesia. Nah, yang perlu kalian catat adalah pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh gerakan pramuka yang ada di Indonesia.
Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui. Dimulai dari aktivitas pendidikan haruslah diganti. Mungkin istilah ini kegiatannya ya, pendidikannya misalnya diganti dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih kreatif dan atau lebih menarik untuk masyarakat, seperti itu. Nah, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia dileburkan menjadi satu nama dengan nama Pramuka, Praja Muda Karana. Nah, dalam kesempatan ini Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Trijono, Dr. Ahmad Aziz Saleh, serta Ashmadi. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Nah, perlu kalian catat juga, jadi tanggal 9 Maret 1961 adalah Hari Tunas Gerakan Pramuka, teman-teman. Nah, selanjutnya buah hasil kerja panitia tersebut, dari panitia tersebut itu menghasilkan buahnya yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Nah, pada 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Jadi, hari permulaan tahun kerja yaitu tanggal 20 Mei 1961. Perlu kalian catat ya. Nah, pada 30 Juli 1961, tepat 1 bulan setelah hari permulaan tahun kerja, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Jadi dari beberapa organisasi kepanduan yang ada di Indonesia itu tidak pada saat Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh itu, jadi tidak semua anggota kepanduan itu menggabungkan diri kepada organisasi kepanduan ini. Nah, namun pada tanggal 30 Juli 1961 seluruh tokoh kepanduan, jadi ini seluruhnya semua ya yang menggabungkan sebagai anggota kepanduan Indonesia itu digabungkan dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka, teman-teman. Jadi Hari Ikrar Gerakan Pramuka adalah tanggal 30 Juli 1961. Nah, oke. Pada 14 Agustus 1961, tepatnya 2 bulan ya, 1 bulan ke 2 bulan, dilakukan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan wakil ketua pertama, wakil ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan wakil kedua 2 adalah Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Saleh. Nah, ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.